Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iklima Revindriana dari kelas 12 IPS 2 nomor absen 18. Pada tugas kali ini, saya ingin memaparkan tentang materi modernisasi dan westernisasi. Modernisasi dan westernisasi itu apa? Modernisasi itu adalah perubahan sosial yang terjadi di masyarakat menuju ke arah yang lebih modern, dari tradisional menuju ke lebih modern. Nah, sedangkan westernisasi itu adalah gaya hidup yang kebarat-baratan. Nah, globalisasi dalam perubahan sosial. Keinginan untuk memiliki dan memperkenalkan apa yang dimiliki, terjadi persaingan untuk dimiliki dan ingin dimiliki, diperlukan daerah pemasaran yang seluas-luasnya. Ide globalisasi itu sistem atau tatanan sosial yang tidak dimungkinkan untuk melakukan pengisolasian diri dari lingkungan pergaulan dunia. Jadi kalau ingin terdampak dari globalisasi, seharusnya tidak menutup diri atau tidak mengisolasikan diri dari perubahan yang ada di dunia. Selanjutnya harus membuka diri terhadap apa yang berkembang di dunia. Lalu tidak mampu menyiapkan diri. Nah, tidak mampu menyiapkan diri ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, mengalami culture shock, yaitu keguncangan budaya akibat adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur budaya yang ada dengan unsur-unsur budaya yang datang, sehingga menimbulkan ketidakserasian oleh masyarakat yang menerima serta tidak mampu menyesuaikan diri dengan apa yang diterima. Contohnya seperti orang tua, mereka gak paham teknologi smartphone ataupun teknologi internet ataupun komputer ataupun laptop. Jadi mereka gak paham, dan kalau kita menyuruh mereka untuk mengoperasikan itu, mereka tidak akan paham. Dan yang kedua, mengalami culture lag, yaitu ketertinggalan budaya akibat dari proses perubahan budaya yang tidak seimbang atau tidak sama cepatnya antara budaya yang dimiliki dengan budaya yang diterima. Nah, contohnya orang yang dari desa yang awam dengan smartphone, ketika dia datang ke kota dan disuruh menggunakan smartphone, ya dia tidak akan mengerti, tidak akan paham. Nah, pengertian modernisasi. Asal katanya dari modo, yang artinya cara, dan ernus artinya periode waktu masa kini. Proses perubahan sosial dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern yang sebelumnya tadi saya bilang. Nah, perubahan peralatan dari sederhana menjadi lebih kompleks. Menurut para ahli, menurut Kunchoro-Ningrat, menyatakan modernisasi sebagai usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia sekarang. Nah, menurut Ogburn dan Nimkov, modernisasi itu harus mengarahkan masyarakat agar dapat memproyeksikan diri ke masa depan yang nyata dan bukan angan-angan semu. Nah, bentuk perubahan dalam modernisasi, directed change. Yang pertama, pada aspek sosial demografi, proses perubahan unsur sosial, ekonomi, dan psikologi. Perubahan unsur sosialnya seperti dulu masyarakat tradisional itu mengedepankan gotong royong. Nah, sedangkan masyarakat modern itu mereka lebih ke individual. Nah, kalau ekonominya banyak retail-retail seperti Alfamart, Indomaret, dan restoran-restoran junk food seperti KFC, Richeese, McDonald, dan lain-lain. Dan psikologi masyarakat. Psikologi masyarakat itu contohnya masyarakat ini jauh lebih konsumtif daripada yang sebelumnya. Nah, yang kedua, aspek struktur organisasi sosial. Proses perubahan dalam norma kemasyarakatan terwujud dalam interaksi masyarakat. Ini lebih ke norma susila yang ada di masyarakat, kayak mereka lebih gak peduli satu sama lain mungkin. Nah, ciri, syarat, dan mental manusia modern. Ciri manusia modern itu sikap menerima hal baru, memiliki keberanian untuk berpendapat, menghargai waktu, dan berorientasi ke masa depan, dan seterusnya. Nah, sikap mental dari manusia modern itu, kebudayaan masyarakat dapat menjadi pendorong maupun penghambat modernisasi. Nah, kalau mental dari manusianya itu pemikirannya lebih ke tradisional, masyarakat tradisional, itu akan menjadi penghambat untuk menjadi manusia modern. Nah, serta syarat modernisasi.
Cara berpikir ilmiah yang telah tertanam, sistem administrasi negara yang baik, sistem pengumpulan data baik dan terpusat, dan seterusnya. Nah, gejala dari modernisasi di bidang sosial, munculnya kelas-kelas sosial. Contohnya, kalau di kelas nih ataupun di sekolah itu pasti ada geng cewek-cewek hits, geng cewek-cewek famous. Terus muncul sikap konsumerisme. Ini sangat jelas sekali, orang manusia-manusia modern ini pasti konsumtif. Contohnya waktu kemarin Shopee 11.11 itu kan banyak gratis ongkir dan diskon. Orang-orang pasti pada berburu diskon dan gratis ongkir itu. Mereka nggak peduli itu barang yang dia beli dia butuhin atau enggak, yang penting diskon dan gratis ongkirnya. Adanya gejala urbanisasi bidang ekonomi, munculnya industri besar. Nah, munculnya industri besar ini karena perkembangan teknologi yang semakin maju sehingga memudahkan orang-orang yang ingin orang-orang yang memiliki industri ini jauh lebih mudah untuk berindustri dan seterusnya. Di bidang politik, adanya partisipasi rakyat dalam pembangunan, tersedainya sarana dan prasarana informasi, berlakunya hukum secara sistematis. Nah, konsumerisme ini jelas sebagai dampak negatif dari modernisasi. Karena apa? Karena mereka ini konsumtif, apa aja barang yang mungkin tidak dibutuhkan, hanya sekedar cuci mata, bukan cuci mata sih, kepuasan mata karena adanya diskon, jadinya mereka beli. Ini konsumtif, walaupun gak dibutuhkan juga kadang beli. Nah, penggunaan drone dalam media memudahkan dalam mencari informasi. Jelas, karena drone ini itu kan kamera terbang, yang tadinya ada suatu informasi yang sulit untuk digali, karena adanya drone ini jadi mudah. Nah, dampak modernisasi, pertama dari dampak positifnya itu memperkuat integrasi dalam masyarakat, kemajuan dalam bidang industri. Nah, kemajuan bidang industri ini juga berkaitan dengan kemajuan teknologi, kemajuan dalam bidang transportasi, dan seterusnya. Dampak negatifnya, adanya kesenjangan sosial dan ekonomi. Hal ini terjadi karena yang memiliki modal, yang memiliki uang akan semakin kaya karena mereka akan menginvestasikan harta mereka. Lalu munculnya kriminalitas. Nah, kriminalitas ini terjadi karena adanya kesenjangan sosial dan ekonomi tersebut. Kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja ini terjadi karena adanya masuknya modernisasi ke lingkup para remaja, dan mereka ini menyalahgunakan modernisasi tersebut. Nah, pencemaran lingkungan alam. Pencemaran lingkungan alam ini terjadi karena adanya limbah dari industri-industri yang tidak dikelola dengan baik. Nah, alat transportasi dulu dan sekarang ini kelihatan sekali perubahannya, seperti pedati menjadi mobil, sampan menjadi kapal feri yang besar yang dapat mengangkut banyak orang, pesawat yang tadinya hanya menggunakan hanya untuk satu orang bisa banyak orang, dan lain-lain. Nah, westernisasi ini apa? Westernisasi ini suatu proses yang mana masyarakat di negara timur mengadopsi budaya barat di berbagai bidang, seperti bidang industri, teknologi, ekonomi, hukum, politik, gaya hidup, cara pakaian, agama, filsafat, gaya bahasa, alfabet, serta nilai-nilai. Ciri-cirinya, pertama, lifestyle atau gaya hidup dari masyarakat mengalami perubahan serta meniru perkembangan yang ada di negara-negara barat. Contohnya gaya hidup yang fancy, gaya hidup yang mewah, hedonisme, suka berpesta, itu gaya hidup dari orang barat. Yang kedua, mengikuti kebiasaan dari sebagian masyarakat barat di dalam mengonsumsi minuman keras serta obat-obatan terlarang. Yang sering saya tonton di film-film barat, memang mereka sering berparty, sering berpesta, dan dalam pesta tersebut alkohol dan narkoba itu adalah hal yang lumrah. Nah, yang ketiga, semakin maraknya pergaulan bebas serta perilaku seksual menyimpang yang ada di tengah masyarakat. Nah, pergaulan bebas ini seperti alkohol dan narkoba tadi, hal yang lumrah, dan bagi mereka ini ya tidak tabu.
Yang keempat, perubahan pada cara berpakaian, cara berkomunikasi, juga hubungan sosial yang mengikuti kebiasaan orang barat. Nah, cara berpakaian mereka ini yang seperti kita tahu, kalau mereka ke pantai ataupun mereka ingin berenang, mereka pasti akan menggunakan bikini. Kalau di sana ini Anda menggunakan pakaian panjang seperti celana panjang ataupun lengan panjang, itu akan dianggap aneh oleh mereka. Dan cara berkomunikasi, contohnya kayak misalkan kalau di Indonesia memanggil ayah, ibu, orang yang lebih tua, saudara yang lebih tua, ataupun siapapun itu yang lebih tua, itu menggunakan sapaan seperti kakak, mbak, mas, ibu, ayah. Kalau mereka lebih seringnya langsung mengucapkan nama orang tersebut walaupun itu lebih tua. Dan kalau itu di Indonesia ada hal yang tidak sopan. Nah, yang kelima, masyarakat juga semakin individual disebabkan sikap gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia selama ini menjadi semakin terkikis. Nah, perbedaannya, modernisasi itu mutlak ada dan diperlukan oleh setiap negara dan tidak mengesampingkan nilai-nilai keagamaan. Sedangkan westernisasi mutlak pembaratan, muncul westernisasi karena perkembangan masyarakat modern itu terjadi di dalam kebudayaan barat, dan seterusnya. Persamaannya, modernisasi sama westernisasi itu sama-sama punya kepentingan soal duniawi. Yang kedua, sama-sama memiliki unsur dari barat, sama-sama merupakan hasil perbandingan dari berbagai aspek kehidupan manusia yang dirasionalkan, dan yang terakhir sama-sama merupakan suatu proses perubahan dari sesuatu yang dianggap kurang menjadi sesuatu yang dianggap lebih bagi penganutnya. Dan selesai. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.